Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siri Asror. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran ABK untuk anak disabilitas fisik. Definisinya, keterbatasan fisik, motorik, atau kondisi kesehatan kronis yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk bergerak, melakukan koordinasi, atau berpartisipasi dalam aktivitas sekolah. Cakupan disabilitas fisik: gangguan ortopedi, hambatan pada tulang, sendi, atau otot, contohnya cerebral palsy, distrofi otot atau amputasi, susah jalan, baru susah gerakin tangan. Nah, itu juga salah satunya disabilitas fisik yang disebut ortopedi. Baru gangguan kesehatan, kondisi medis kronis yang membatasi energi dan kekuatan, contoh epilepsi. Baru dia punya asma atau punya diabetes atau punya leukemia, maksudnya kekurangan darah, sel darah itu. Nah, gangguan ortopedi juga amputasi, benar, dipotong tangan, dipotong kaki, yaitu amputasi. Hambatan utama dalam pembelajaran, yang pertama mobilitas, karena dalam pembelajaran belajar kan pasti harus bergerak ya. Kalau misalnya hambatannya itu dalam mobilitas, untuk olahraga susah, bergerak ke sana kemari susah, dan ketika dipanggil sama guru pun mereka pasti akan susah. Baru keterampilan motorik halus, kesulitan menulis, memegang alat tulis, atau membalik halaman buku juga itu akan membuat hambatan bagi mereka, karena otot dan lemas tergang seperti itu. Daya tahan fisik, mudah lelah akibat kondisi medis atau usaha fisik juga itu menjadi sebuah hambatan untuk belajar, karena jika mudah lelah artinya gampang ngantuk. Kalau gampang ngantuk jadi susah fokus gitu. Jadi kondisi medisnya itu harus diperhatikan lagi. Aksibilitas lingkungan fisik, yang pertama, biasakan harus ada akses kursi roda gitu, menyediakan jalan landai, pintu yang cukup lebar, dan toilet khusus. Contoh, ketika salah satu teman kita menggunakan kursi roda di sekolah atau di kelas, pintunya itu harus pintu lebar. Jangan sampai pintu yang hanya bisa digunakan untuk satu orang aja gitu, karena jika menggunakan pintu lebar itu membantu orang yang menggunakan kursi roda untuk masuk ke dalam. Dan juga jika ada orang yang menggunakan alat bantu jalan seperti kruk, nah, itu juga sangat membantu jika ada jalan khusus kayak gitu. Baru penataan kelas, mengatur jarak antar bangku agar luas dan mudah dilewati ya. Tadi menggunakan kursi roda, maksudnya bukan sepatu roda, salah tadi. Kursi roda. Menggunakan kursi roda itu ya, kita harus dengan cara membuat bangkunya agak luas atau agak lebar, dengan posisi setidaknya kursi roda itu bisa lewat gitu. Jadi tidak nyangkut atau tidak apa, dan membantu orang yang mempunyai disabilitas fisik. Baru tinggi meja juga harus menyesuaikan, karena nggak semuanya sama gitu. Karena orang yang menggunakan kursi roda juga pasti harus nyaman gitu, karena kursi roda sama kursi biasa biasanya mereka agak beda tinggi mejanya. Baru strategi instruksional di kelas, contohnya teknologi asistif, papan ketik khusus gitu, screen reader bagi orang yang mungkin susah lihat gitu, atau mungkin huruf braille bagi orang buta, speech to text gitu. Untuk orang yang gak bisa baca tapi bisa mendengar, bisa menggunakan speech to text gitu. Baru teknologi asistif, fleksibilitas tugas, dan peer support. Bagaimana cara penanganannya? Yang pertama, pengetahuan medis dasar, memahami kondisi spesifik siswa. Misal, tahu apa yang harus dilakukan jika siswa penderita epilepsi mengalami kejang gitu. Jadi untuk itu kenapa guru baru mungkin setiap kelas harus ada anak PMR atau setidaknya kotak obat gitu. Jadi ketika ada salah satu teman kita yang mengalami masalah atau mengalami kambuh saat pembelajaran, kita tahu harus kayak gimana, tidak panik. Kolaborasi multiprofesional, bekerja sama dengan orang tua, dokter sekolah, dan terapis okupasi untuk menyusun edukasi individual program. Jadi ketika orang tua nih harus lapor ke gurunya bahwa anak saya punya ini, kalau misalnya dia nanti kambuh pakainya ini harus kayak gini. Jadi si guru atau yang lainnya tuh udah siap gitu. Oh, dia kambuh, tahu harus kayak gimana, jadi nggak panik. Jadi kolaborasi itu tuh harus wajib untuk keamanan dan kenyamanan si siswa tersebut.
Baru manajemen istirahat, memberikan waktu istirahat yang cukup jika siswa menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik yang ekstrim. Dukungan emosional dari sosialnya. Pertama, membangun kemandirian, membantu siswa hanya jika mereka benar-benar membutuhkan, agar mereka tetap memiliki rasa percaya diri dan kemandirian. Ingat, jika mereka merasa bisa, ya udah gitu. Biarkan, itu membuat mereka rasa percaya diri, jadi tidak terkucilkan. Mereka tahu mereka bisa gitu. Jadi ya udah. Kecuali ketika mereka sudah benar-benar minta tolong, baru kita bantu. Mencegah isolasi sosial. Orang yang mempunyai disabilitas fisik jangan dijauhin, karena jika dijauhin dia pasti bakal hilang tuh motivasi hidupnya gitu. Di sini dijelaskan melibatkan siswa dalam semua aktivitas kelas termasuk olahraga atau eksperimen sains gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa diajak, contoh gampang lelah gitu. Tapi kalau dia pengen ikut basket atau olahraga yang lain, ya udah ikut aja. Contoh ada orang yang pakai kursi roda tapi dia pinter sains gitu, ya udah ajak aja dia ke lab IPA gitu. Dia pasti suka. Edukasi teman sebaya, memberikan pemahaman kepada siswa lain di kelas untuk menumbuhkan empati dan mencegah perundungan. Kesimpulannya adalah ABK disabilitas fisik memerlukan pembelajaran inklusif. Baru guru dan sekolah harus menyediakan fasilitas yang mendukung. Sentrok dan Slavin sama-sama menekankan pentingnya dukungan positif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.